sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil din. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, di siang hari yang sejuk ini kita semua bisa Iya terserah kos dua tempat. Betul di Pasundan sampai Baitul Ansor. Pasundan sang di Baitul Ansor abitan teh ieu sanlat dipasang teh penunggu. Butini ini ke atas ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Ke sana ke mic ya. Pada siang hari ini kita bisa bermuajahah di Haflah Mubarakah di rumahnya saudara kita Ibu Hajah Cihawati dalam rangka tasyakur binikmah dengan persiapannya untuk menikahkan putri tercintanya ya, Neng Tiwi yang kita biasa kenal. Mudah-mudahan apa yang telah diperjuangkan selama ini sampai ke jenjang pernikahan menjadikan amal kebaikan bagi ibu sebagai orang tuanya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda untuk orang yang berjihad untuk kebaikan keluarga itu, antara lain melebihi gunung Uhud katanya pahalanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada ibu dan keluarga, wabil khusus kepada calon pengantin yang besok hari insya Allah akan dilangsungkan akad pernikahannya. Semoga ibu-ibu yang hadir juga sama-sama mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan menjadi wasilah pertemuan ini kita bersama-sama di dunia dalam kebahagiaan, di akhirat bisa bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah rumpah kejujuran kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para aulia, para ulama, termasuk kita semua yang senantiasa mengharapkan mendapatkan syafaatul udma dari beliau di akhirat kelak. Sebagaimana diketahui, apabila anak sudah meminta untuk dinikahkan, orang tua itu harus segera menikahkan. Ada beberapa hal, 4 hal kalau tidak salah yang harus disegerakan. Salah satunya yaitu apabila ada jenazah harus segera dipulasara. Kalau apabila ada yang meminta nikah maka harus segera nikahkan. Ada yang berutang harus segera dibayarkan. Begitu pula kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pernikahan itu kita mah panganten bari. Nanti Ibu Ciha juga mungkin bisa menyusul jadi panganten barunya. Ayeuna ana resign heula, ayeuna resign heula. Mudah-mudahan yang Tiwi anu bade yang akan menempuh rumah tangga itu dia menjadi istri solehah, di mana menurut hadis adalah paling baik wanita adalah yang apabila dipandang oleh suami itu menyenangkan, menggairahkan. Suami datang dari luar rumah masuk ke rumah melihat istri jadi tenang, juga jadi senang dan jadi gairah ibadah, gairah bekerja, gairah beramal soleh dan sebagainya. Ulah gairah teh bukan tanda kutip yang itu aja Bu Lilis. Iya, kalau kita bagaimana jadi istri sampai di rumah lung kantong, buka tiung, buka baju yang rapi, ganti ku baju pakaian dinas kata Bu Reni teh mah daster. Jadi kadang-kadang kita sebagai orang tua yang ibu-ibu yang sudah pengantin bari Neng Tiwi itu kadang sekali-kali jadi jamban karena disampaian anduk.
Sekali-kali jadi dapur, di tangannya adalah lap. Ya apalagi baju dinasnya itu yang sudah lapuk itu yang enak sekali dipakainya. Neng Tiwi jangan mengikuti yang gitunya, buang-buang pakaian jelek. Neng Tiwi mah datang suami teh tiga hal, menyenangkan, menenangkan, dan menggairahkan. Sehingga suami yang asalnya sebelum nikah ke kita kerjanya rada leha-leha, setelah berumah tangga jadi lebih gesit. Suami yang sebelum menikah sholat sunatnya rada terbengkalai, setelah menikah menjadi lebih konten continue lah, tidak pernah ditinggalkan lagi. Yang tahajudnya 2 menjadi 4, atau yang duhanya 2 jadi 4. Bagi Neng Tiwi sendiri, apabila sudah menikah, pahala sholat sunat 2 rakaat 70 rakaat. Maka tolong kalau ibunda mau menikah jangan dihalangi, karena beliau tahu pahala orang berumah tangga adalah 2 rakaatnya jadi 70 rakaat. Itu dah moal cenasi mama moal tidaklah, iya. Seperti itu. Alhamdulillah itu kesetiaan sudah dicontohkan. Intermezzo aja karena kita senang bercanda ya. Karena sudah dicontohkan oleh beliau dari segala hal, segi sosialnya, pedulinya, empati terhadap teman dan sebagainya, beliau sudah nyampak ya Neng. Selain itu bagi istri yang solehah adalah apa? Menjaga diri. Ketika kita berjauhan dengan suami, anggaplah suami itu ada. Apalagi Neng Tiwi mah sudah ihsan. Orang ihsan itu tidak dilihat, Allah tidak terlihat, tapi kita merasa dilihat oleh Allah. Suami tidak ada, menjaga hartanya juga. Jangan karena tidak ada suami, ya kita ATM-nya di kita, ya begitulah. Terus saya belanja, terus setiap hari online datang ya umpamanya. Ya harus sesuai aja gitu. Juga istri yang baik apa? Istri yang baik itu yang bisa berbagi. Berbagi kalau mau adil, kalau tidak cereweden, ke keluarga suami kita yang ngasih, ke keluarga kita suami yang ngasih. Sebab pasti kita walaupun mama udah kaya raya, ibu sudah kaya raya begini, tetap kepada orang tua mah harus berbagi. Apa saja berbaginya, nah mama ibunda tiap tahun diumrohkan atau bagaimana gitu. Itu harus berbagi kepada keluarga suami pun begitu. Karena apa? Karena Neng Tiwi kepada Acep itu adalah suami. Sekarang ganti taatnya itu. Taat itu kepada suami. Kalau suami melihat dulu orang tuanya, baru ke istrinya. Apalagi kalau suaminya tantara mau jadi istri ketiga kan, pertama pistol, kedua orang tua, ketiga istri. Kalau istri mah nggak bisa, suami dulu. Jadi apa yang dikatakan mamah teh harus seizin suami. Kan memang walaupun itu hadisnya doi pada cerita yang waktu zaman di Mekah itu ya, yang tidak pergi ke orang tuanya karena suaminya lagi tidak ada di rumah, itu kita mah makanya ada malam pertama itu, disitulah menentukan kebijakan antara kita dengan suami. Bukan malam pertama itu konotasinya dalam tanda kutip saja, tapi mau nyebut apa, Neng Tiwi ke Acep, Acep ke Neng gitu. Jadi ada itu. Terus harta, kalau Neng Tiwi kerja punya penghasilan ataupun berusaha punya bagaimana, mau disimpan bersama apa mau terpisah harta masing-masing. Terus nanti kalau mau memberi, apakah ada sumbangan tok dari KRT-an, harus izin dulu ke suami. Hanya sumbangan umpamanya dari RT suka ada donasi Agustusan apa, itu harus dibicarakan. Terus sampai ke sana, jangan sampai jadi malapetaka. Nutu Sapira, ya tahu Sapira? Sapira itu toko pakaian. Kata Bu Haji Tini mah Sapira itu toko busana, bukan. Teu Sapira. Tidak seberapa ya, tidak seberapa tapi jadi matak. Karena apa? Kata orang Sunda mah ai kabeureyan mah lain ku cucuk sapi tapi ku cucuk peda. Itu. Jadi uang yang sedikit jadi masalah. Umpamanya ada Ade Depri datang. Nih Mas, kalau
ada adekku datang diongkosinnya sama siapa? Masa adek datang tidak, kan adek ya, setidaknya orang dikasih mah ya mau lah dah, nggak akan nolak atau itu kadang ada jadi masalah gitu, kadang jadi masalah ataupun yang lain-lainnya juga. Di situ Neng harus bisa menjaga nama baik suami. Dalam Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri adalah penutup aurat suami. Jadi cek orang Sunda mah aya di Peru mah di ditu aya tukang bubur, tukang sayurnya, aya tukang cukur. Tong diawur-awur informasi di rumah teh, berita di rumah teh dicacaritakeun tukang sayur, tukang bubur, tukang cukur, diterdam. Ibu juga jangan diberitahu kalau sama sekali tidak masalahnya. Ya urgen lah baru. Kalau yang masalah-masalah kecil jangan. Sebab orang tua itu lebih sayang ke anaknya. Cek budak nama tidak seberapa, itu teh hanya candaan. Dikasih tahu ke ibunya mah wah nafsu atau si ibu teh anak putriku satu-satunya kok digitu-gituin sama suaminya. Pasti ada kesana. Itu jadi doa akhirnya. Kan jadi doa ibunya ngerutu itu. Jadi ibu kalau ada masalah selesaikan dulu berdua gitu. Karena harus menutupi. Jangan dicerita-ceritakan kecuali selera makannya. Bu, kalau pulang Mas Acep mah senangnya gepuk buatan ibu. Itu boleh, tapi kalau yang jelek-jeleknya jangan. Suami juga sama, harus menutupi segala keadaan istrinya. Karena suami itu berat. Jadi suami mah berat, enak Bu jadi istri mah. Jadi suami mah di akhirat nanti kan akan ada hisabannya. Kalau istri mah hanya mengingatkan, kalau suami mah harus memerintahkan. Beda. Instruksi dengan informasi. Istri mah hanya menginformasikan aja, Mas. Sekarang kan nuzul Quran, taruhlah kemarin ya. Kita mulai itikaf yuk menunggu Idul Fitri. Jadi mulai di situ. Kalau suami mah hayu kita. Itu kalau beda katanya. Jadi enak jadi istri mah. Engke lamun suamina soleh, maaf ya. Punten Bu Ciha, Pak Haji Wahyu. Ya, almarhum soleh, dia itu diterima amal oleh Allahnya semuanya, bisa memberi syafaat kepada ibu. Kalau istri tidak ke suami, tapi kalau suami bisa memberi syafaat kepada istri, kepada anak-anaknya, begitupun anak kepada orang tuanya. Suami itu salah satunya bisa memberi syafaat, makanya punten kata ibu tadi ya, aku setia. Itu mungkin di sana ibu udah yakin bapak itu di surga. Tidak terhijab kalau ibu setia kepada suami. Iya, tidak akan terhijab. Tapi kalau ibu nikah lagi, suami yang baru yang jadi ini. Kalau suami mah gini, istrinya meninggal, yang solehah. Istri minak nikah lagi. Itu si istri yang itu dibawa oleh dia kan, istri duluan meninggal. Dia nikah lagi, membawa lagi istri yang baru. Tapi kalau istri ditinggal suami, nikah lagi dengan yang baru, itu porsinya jadi yang baru Bu. Porsi yang lamanya hangus. Jadi begitu. Jadi gak usah nikah lagi, mungkin begitu gak akan nikah lagi ya Bu ya. Ini kebetulan contoh. Jadi seperti itu gak akan terhijab ibu teh kalau ibu tidak nikah lagi. Jadi dengan bapak nanti akan bersama-sama. Itu sebagian keterangan pada kitab-kitab pengembangan ya. Kalau mungkin kalau konten hadis dan tersebut tidak menghalangi, silakan saja apalagi kalau masih muda, masih si istrinya itu bisa membuat fitnah ya gitu. Jadi memang harus nikah kalau yang begitu mah. Tapi kalau yang sudah maaf mama paling yang mau nikahnya yang mau berlindung hartanya ke mama ya mama tidak butuh lagi pendamping, anak-anak sudah berhasil semuanya, sudah soleh sudah kelihatan semuanya, ya buat apa mungkin. Tapi kan bagi orang-orang tertentu yang memang perlu perlindungan tidak bisa dihalangi juga. Selain itu juga Neng kepada ibu mertua beda dengan kepada ibu sendiri. Ibu mertua itu cek urang Sunda mah naon Mbah Haji Etinya teu gede hampura lah gitu. Ari indung sorangan mah gede hampura, tidak mudah memaafkan. Jadi jangan sampai tergerak hatinya, tersinggung atau dan sebagainya. Carilah keridoannya. Sebab sama itu derajatnya dengan orang tua sendiri. Kalau kata di Sunda mah begitu, kalau orang tua dengan mertua beda. Kalau mertua masuk susah memaafkan. Iya, jadi sesuatu tuh ke mertua dulu. Terus
Saya mah dulu kalau mau lebaran belum punya apa-apa juga ya. Bulan Rewah sudah ngasih tahu mak, mun lebaran ku nok yang pasti naon. Samping we nu bodas ibat itu. Asal bodas we. Ente nu pot sabsen atau sap tiga negeri nah pokoknya pada mana namanya nyuhunkeun hoyong nu bodas seperti itu. Orang tua mah kadang di belakang kan. Malah ibu dan ibu sendiri suka udah ngasih belum ke mertua, nggak usah ke ibu mah ke mertua aja. Suka gitu ke anak-anak perempuannya. Sebab seperti itu mungkin. Neng juga nanti seperti itu. Jangan bukan melupakan ibu ya, tapi kan itu lebih mengutamakan apabila datang. Jangan sampai cerita alkomah kita mengalami naudzubillah min dzalik. Mertua mah atuh da puguhan anak kita teh masak teh saeutiknya lamun rumahna dekat kan tetap da meureun namina ge kaangse hoyong gitu. Tapi insya Allah ibu-ibu mertua di sini mah tidak ada yang seperti begitu. Dan anak-anaknya juga sudah mengerti. Itu cerita-cerita orang tua dulu seperti itu. Kalau bagi Leng Tiwi sendiri mah ilmunya sudah ada, sudah mumpuni. Silakan aja mencari buku atau ikut kajian yang mengarah kepada berbuat soleh kepada suami, menerima dengan keadaan suami. Salam. Kalau contoh dari itu mah namanya cemburu mah ada ya. Cemburu itu harus, nama tandanya cinta. Kalau tidak cemburu ya mungkin itu sudah hare-hare. Ya Bu Neng ya, cemburu mah harus atuh. Makanya kita bisa mengambil tindakan kalau tidak sesuai karena kita cemburu, karena kita cinta gitu. Untuk nikah ke Kang Acep dasarnya harus apa? Kan laki-laki juga Kang Acep menaksir ke Neng Tiwi teh tungkihul mar'ah bi arba'atin ya. Li apa aja? Ada 4. Apa aja? 1, keturunan, kecantikan, kekayaan. Tapi parbidatin din taribat yadak. Lamun milih agama yang 3 musnah, istilahnya tidak penting. Yang penting mah agama, ada kecantikan akan pudar, kekayaan akan habis, turunan dan mau dibawa-bawa darah biru darah coklat tidak berpengaruh mungkin seperti itu. Jadi tungkihul mar'ah bi arba'in linasabiha lijamaliha limaliha walidiniha parbidatidin taribat yadak. Pilihlah agamanya. Jadi mun milih calon suami, calon mantu, mungkin ibu udah lakukan adalah sholatnya. Pertama dia harus bisa sholat untuk dirinya. Mun keur manehna sorangan geus teu sholat acan. Apa? Untuk dirinya geus sudah ngagebruskeun diri ka neraka, apalagi untuk membawa anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita. Tapi jangan kecil hati, kita ulah taqnatu min rahmatillah. Tapi jangan kecil hati, siapa tahu dapat hidayah lebih ininya setelah berumah tangga gitu. Kalau yang sudah ada mah jangan sampai pasea karena dia tidak seperti itu. Kenapa dipilih? Ya udah dipilih mah ya kita sama-sama. Cuma jadi istri mah kekehnya punya, laki mah da egois mana ge. Judulnya egoisnya psikologi oge laki-laki mah. Tetap istri mah harus mengalah. Istrinya ada jadi rektur, suaminya supir. Kenapa Zaki Hadarajat memilih supir jadi suaminya? Profesor Zaki Hadarajat yang terkenal itu keluaran Al-Azhar, dia nggak mau nikah dengan siapapun. Banyak rektor, profesor juga yang naksir alim nikah ke supir. Nah kenapa? Karena dialah yang mengerti saya. Supir saya lah yang mengerti keadaan saya. Ya mung diprotes mungkin ya. Kalau ibu-ibu diprotes sedikit sama suami nggak apa-apa ya. Saya tiap hari diprotes gendut teuing. Dah makan mah alhamdulillah. Teu banyak lah makan mah tapi ngemilnya mungkin ya. Ya Bu Haji Reni ya, ngemil nggak kuat ngemil. Ya gitu ngemilnya. Hah? Emutan tenang. Iya itu emutan mah pangtangtos lah. Mung itu gitu janten ayeuna teh pandemi teh gitu seperti itu. Kalau yang TV pertahankan itu fisik juga penting karena pertama-tama kita casingnya dulu ya, penampilan dulu. Utamakan senyum sama suami. Apabila dia marah datang suntuk ya rangkul geuningan naik nah kita ukur dulu jen mah. Si kesang suami teh kudu diletakan ke orang teh dielapan itu teh calon minyak di surga nanti bagi kita. Jangan diambekan bau lah belum tuh
Nggak boleh begitu. Justru itulah calon ke surganya. Kalau makan pun sama, Neng Tiwi makannya dengan gepuk, suami kerupuk nawung kuliciknya eta mah. Jadi suami yang baik itu ketika makan di luar rumah, istri ada di rumah berbeda tempat, dia nelpon. Udah makan belum? Makannya dengan apa? Sebab kewajiban suami adalah apa? Ayut imaha idaat ama, memberi makan ketika dia dapat makan. Ayuk saha idak tasa, memberi baju apabila dia dalam ajaran salafiyah di pesantren mah 6 bulan sekali minimal panglikeun baju teh. Da ngarti ibu-ibu ayeuna mah teu kedah pangmeserkeun. Tiap minggu beli baju, tiap bulan beli baju, nggak usah dibeliin, udah ngerti. Kalau orang tua dulu kan di kampung jauh nggak ada yang dagangnya, jadi 6 bulan sekali wajar lah ada prinsip seperti itu orang-orang tua dulu. Jadi harus diberi baju apabila suami berbaju. Harus dibeli rumah itu wajib, sandang pangan papan itu mah wajib bulu kudu suami teh. Nu teu bisa kitu, ibu nu menafkahi kudu ridho. Suami tidak bisa memberikan rumah, suami tidak bisa membelikan berlian. Urang nu meuli sorangan, sing ridho, abih jadi amal. Lamun teu ridho rugi dunia akhirat. Duit keluar dipakena jadi teu pantes da ibuna samutut. Mending sing ridho, pah ridho lah ku mamah cek Bu Haji Tini teh dibawa piknik ke Eropa ongkos ti ibu, sing ridho we jadi amal. Membahagiakan orang itu adalah pahala. Neng Tiwi nanti kan akan merantau ya di Jepang ya. Si Aa mah dulu Aa Patul mah suka bawa bumbu. Dari sini teh saya mah ke Babah Kuya beli jahe yang macamnya laja, apa yang kering-kering biar murah. Dikirim ke sana kan jadi senang. Kalau di sini dulu nggak mau makan bacem tempe, sayur asem, sayur kacang. Di sana mah dikirim kacang kering. Dari sini teh hayang tempe kan 30.000 tuh segini ya. Kalau orang mah 3.000, itu mah 30.000. Jadi seneng kalau pulang ke sini juga kepengennya itu. Padahal ke dia mah mung gitu teh hayang teh chicken we gitu. Ai geus itu mah rindu akan. Nah, gitu kalau sekali-kali itu ya karena beda rempah di sana dengan dari sini. Beli yang kering itu karena kalau kita jemur sendiri tidak sekering itu. Tapi kalau kita beli di Babah Kuya kering sekali, jadi tinggal dikirim. Apapun cikur, kunyit dan sebagainya. Di sana mungkin akan merantau sama-sama bismillahirrahmanirrahim. Pas sampai di sana bacakan a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan makhlukmu. Makhluk itu banyak, ada berupa makhluk halus, makhluk jirim, jasad ataupun makhluk goib ataupun sesama manusia. Jadi yang mau jahat itu kadang binatang kan, semut kalau banyak jahat kan, ular dan sebagainya. Jadi kita berdoa setiap masuk kawasan baru, bacalah ya Allah aku berlindung dari kejahatan semua makhlukmu. Aku di sini mau berumah tangga dengan suami dengan niat lillahi ta'ala, lindungilah. Dan kalau ibu pakai harus setiap saat baca surat Waqiah. Itu di situ doanya menyangkut wala tangkul nahai subakan nabi padlika. Dimanapun berada rizkikanlah kaya, rizkian abdi. Jadi surat Waqiah gitu kan, rizki di langit, rizki di bumi, hampir sama dengan surah Duha. Ujungnya wala tangkul nahai subakan nabi padlika. Dapatkanlah rizki bagiku dimanapun kami berada. Gitu tuh. Di Jepang badai di Dirgantara tetap rezeki mah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya tinggal bisa mengatur-ngaturnya saja sebab di sana mah mahal. Ya, di sana mah mahal. Di sini mungkin kan lebih murah. Pasti ada perbedaannya lah. Macamnya apalah, macamnya guguling. Kalau yang senang guguling di sini enggak sama di sana mah. Kurang enak juga katanya kalau yang biasa-biasa. Kalau di sini mah harga segitu teh enak. Kalau di sana mah harga segitu teh kurang enak. Tapi kalau kalau macam elektro ya memang lebih murah gitu. Tapi di makanan-makanan atau nyipta-nyipta ibu di buminya yur asem tuh nyipta-nyipta eta nu aya we dituang. Jangan nyipta-nyipta ibu di sana masak apa ya. Jangan nyipta-nyipta gitu ya supaya kita senang. Mungkin Kang Acep udah lebih lama di sana ya suami. Sudah lebih lama. Berapa? Atas 2 tahun ya udah adaptasi lah. Tinggal teteh nanti Neng Tiwi di sana mengadaptasikan diri. Kalau tidak kerja mungkin bisa sekolah.
bisa ikut kursus apa dan apa gitu. Di sana itu kan banyaklah peluang-peluang untuk mencari ilmu supaya pulang ke sini nanti ada oleh-olehnya. Ada kelebihannya dari sini begini, di sana kan studi banding lah seolah-olah. Yang selanjutnya mungkin tiada berharap lagi selain keluarganya bisa dibina menjadi keluarga sakinah mawadah warohmah, juga bisa berbuat baik, lebih baik lagi di dalam ibadahnya. Ibadah itu banyak ya Bu ya, bukan sholat aja, bukan puasa saja. Ibadah itu include segala perbuatan anu sae namina ibadah. Maka kedah di bismillahan, bade bobo sareng caroge kedah bismillah. Kan itu maaf ya ilustrasi dalam pembinaan rumah tangga, ayan ujug-ujug yang anaknya soleh tapi dalam proses mencari jodoh tidak diukur. Setelah berjodoh tidak bismillah. Mau bagaimana kita ke depannya? Tapi kalau bismillah insya Allah. Allahumma jannibna wa jannibi syaitani ma razaqtana. Kada apal doa nanti ada diapalkeun. Bade bobona salat heula sunat 2 rakaat gitu. Itu supados gaduh abdas gitu setelah sholat balik tidur teh. Itu hal seperti jorang tapi kan perlu diingatkan karena kadang-kadang anak sekarang mah lebih tahu juga nya, lebih banyak kan ya sosmed yang menjelaskan ke hal sana. Mungkin untuk bagi Neng Tiwi juga maaf ya apabila setelah bertemu dengan suami kemudian dingin cebok dan sebagainya, kemudian wudhu, baru besok paman mau tahajud mandi besarnya. Kalau tidak wudhu berarti junub mandinya, tapi kalau sudah wudhu itu sudah mendekati lunas, sudah kita membuka pintu untuk ke arah mandi besar. Jadi dengan wudhu itu bisa memberi peluang kepada amal bahwa kita sudah akan menjalani mandi besar. Taku wudhu heula, engke dilanjut kalau subuh gitu. Itu penting tahu soalnya kan kadang kita menyepelekan tapi tidak boleh disepelekan. Mudah-mudahan sekali lagi kita mendoakan jadi keluarga sakinah mawadah warohmah, dilimpahan rizki yang barokah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, semoga engkau menganugerahkan kepada Tiwi dan Acep jadi keluarga sakinah mawadah warohmah, melimpahkan rizki yang berlimpah barokah, melimpahkan keluarga yang keturunan yang solih-solihah, yang sehat, sager bager, singer, pinter, motekar, jujur, kalaya, serta ada di rantau sana mendapatkan keberkahan di mana-mana juga bumi Allah. Berikanlah keberkahannya bagi mereka berdua, bisa berbakti kepada orang tua, bisa berbakti kepada mertua, bisa berbakti kepada umat Islam sedunia, dan mereka bisa menjadi orang yang berbahagia dunia akhirat. Allahumma alif baina Tiwi wa baina Acep kama alafta baina Adam wa Hawa wa kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa kama alafta baina nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa kama alafta baina Sayyidina Ali itu Abu bin Abi Thalib wa Fatimatu Zahra. Ya Allah, persatukanlah mereka sebagaimana tauladan kami, para rasul kami dan para sahabat rasul. Nas'alukal ijabah wa nas'alukal magfirah barakah umul Quran surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu fikum. Hatur nuhun kana perhatian hapunten tina kakiranganana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.